Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk seluruh saudara kita yang telah memberikan sholawatnya sebagai infak dakwah dari kegiatan kita ini ya, dari channel dakwah ini ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berkat sholawat itulah maka channel dakwah ini bisa dapat eksis setidaknya hingga saat ini, hadir dalam ruang-ruang kalian semuanya. Begitu juga untuk para viewer terkasihku dimanapun kalian berada, matur nuwun bandun atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya, yang semoga juga anti skip, anti download, dan mengambil bagian untuk men-share kajian dari link dakwah ini. Oke, seperti janjiku dahulu, aku merespon pertanyaan atau komentar dari viewer kita, saudara Kristen kita, sehingga kajian kita ya tentang kafir itu sudah masuk seri yang kedua ya. Aku kasih tajuk apa kemarin? Sebentar, aku kasih tajuk kafir dalam kekristenan ya. Itu tajuknya. Sehingga karena sudah dua berarti tiga, sama ini sudah 3 kali seri. Aku memberikan responku kepada viewer saudara Kristen kita ya, sehingga ini seri yang terakhir ya. Insya Allah besok aku akan memberikan tanggapan untuk komentator saudara Islam kita ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan. Jadi ini yang terakhir, karena kafir dalam kekristenan itu menjawab pertanyaan ya dari saudara Kristen kita. Sudah seri 1, seri 2, berakhir seri 3. Aku kira cukup lah ya. Aku cukup. Dan nanti gilirannya ke teman-teman Islam. Jadi supaya fair ya, pembagiannya fair, semua mendapatkan tanggapan. Jangan sampai nanti terkesan salah satunya diabaikan, enggak ya. Aku perlakukan sama semuanya. Oke, ini seri ketiga dari kafir dalam kekristenan. Kafir dalam kekristenan itu sebetulnya maksudnya begini loh. Aku akan menjelaskan kalian. Setiap nabi itu kan membawa ajaran yang diamanahkan dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Maka nabi itu an-naba, berita besar. Berita apa? Berita keselamatan. Makanya kalau dalam perspektif kekristenan disebut kabar baik. Kabar itu ya berita itu. Makanya aku orang yang tidak membedakan antara nabi dan rasul. Rasul itu apa? Rasul itu pembawa risalah. Ya. Risalah dan rasul itu satu jadar kalau kita belajar tasrif ya. Bukan tahrib ya, tasrif. Itu satu jadar, satu akar kata. Jadi rasul itu ya risalah, orang yang membawa risalah. Jadi messenger, risalah itu pesan dari Allah. Ya. Makanya kalau kita habis rapat itu kan misalkan di DPR biasanya ya, aku sih belum pernah jadi DPR. Ya, untuk apa jadi DPR? Maksudku itu untuk apa kita jadi pejabat kalau nggak berguna bagi rakyat gitu loh ya. Kalau di DPR itu sidang, itu kan nanti risalahnya itu dicatat, ada notulennya kan, gitu loh ya. Nah, Rasul itu pembawa risalah, makanya disebut juga messenger dalam bahasa Inggrisnya. Dari itu semua aku katakan
Karena setiap rasul atau juga nabi itu membawa risalah atau membawa kabar baik, itu kita sebut dengan ajaran, yang kemudian dalam perspektif Islam terjadi dalam dua sisi penjelasan, bisa disebut din, bisa disebut milah. Sampai kini aku lagi diskusi bersama teman-teman Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Ya, kami sedang mengkaji sebetulnya apa sih bedanya din dan milah. Sorry. Maksudku din dan milah ya. Karena din dan milah itu ketika ditarik ke dalam terjemahan bahasa kita itu cuma menjadi satu kata agama gitu loh. Makanya kita perlu mengkaji, karena apa? Bahasa kita itu punya keterbatasan untuk menerjemahkan bahasa Arabian. Harus kita pahami itu ya. Oke. Dalam perspektif penyampaian din atau milah itu, dalam perspektif Islam itu, orang yang menolaknya atau menjadi di luar dari milah atau din yang disampaikan itu, maka disebutnya menutup, yang dalam edisi original teksnya disebut kafir. Itu loh. Disebut kafir. Jadi kafir itu bukan hujatan, bukan cercaan, bukan menyudutkan orang, tidak. Itu sebuah idiom untuk membedakan. Makanya dalam Islam itu selalu ditekankan konsep iman dan kafir. Itu ya. Iman, kafir. Iman, kafir, selalu begitu. Ya. Parameter berpikirnya nanti patokannya itu ke ajarannya itu, ke din atau milah itu. Ya. Aku ulangi lagi. Yang di luar ajaran yang dibawakan oleh Nabi, ya, yang disebut bisa din, bisa milah, kan ada milata Abraham, kan ada inadina indallahi Islam, ya. Masalahnya din dan milah itu akan kita terjemahkan sama saja agama, itu bisa atau tidak itu masih dalam taraf diskusi aku secara khusus ya dengan teman-teman, ya. Tetapi kita abaikan dulu itu. Idiom yang digunakan bagi orang-orang yang menolak din atau milah yang disampaikan oleh Nabi, konteksnya kali ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad, idiomnya itu kafir. Dan itu adalah penunjukan sebuah identitas, bukan menghina, bukan menghujat, bukan menista. Ini harus dipahami oleh orang-orang kafir. Ya. Nah, berikutnya aku berikan tajuk kafir dalam kekristenan. Kafir dalam kekristenan itu seperti apa? Nah, kemarin aku sudah sampaikan ya, makanya kajian-kajian ini sebetulnya bukan kajian-kajian yang kelas emperan ya. Ini kajian-kajian kelas university dalam sekolah Alkitab, dan ini harus dibicarakan secara cerdas memang ya. Cuman kan ya seperti itu, tidak semua menu baik itu sanggup dicerna oleh power yang secara umum seperti itu, tidak. Ya. Menu baik itu hanya mampu dicerna oleh orang-orang yang otaknya juga baik. Kalau otak hanya sekedar butuh kajian-kajian yang itu bombastis ya. Ya dia tidak akan mampu. Makanya kalau power di sini itu menjadi stagnan ya, katakanlah begitu. Ya itu wajar, karena kajian-kajian ini itu tidak seperti yang mayoritas publik YouTube gemari, tidak ya. Jadi sekarang aku sudah katakan seperti yang kemarin ya, kesalahan di dalam dunia kekristenan itu ketika berbicara kafir mereka merujuk Matius 5:22. Itu salah. Ya. Dan sangat tepat sekali itu ada komentar dari saudara kita JNG itu mengatakan buku ini justru bisa mengadu domba di antara Islam dan Kristen. Ya, buku ini justru berbahaya, ini bisa menjadi menjadi bumerang yang maunya merukunkan justru membenturkan buku ini. Karena dia sudah melarang jangan sebut saudara kamu kafir. Dan kalau kamu baca buku ini semuanya, ini berbicara tentang pemurtatan ada, seperti bunga rampai lah di sini ya. Lah kalau sekarang aku mau tanya, yang dilarang ini siapa? Yang jangan sebut saudaramu kafir ini siapa?
Apakah orang-orang Kristen akan melarang orang Islam ketika mengatakan bahwa orang yang di luar Islam itu kafir? Apa begitu? Padahal itu pesan tekstual, tidak boleh mengintervensi agama lain, tidak boleh. Itu pesan tekstual di dalam Al-Quran. Makanya turun surat Al-Kafirun. Ya, orang Islam mengatakan bagi saudaranya, saudara sebangsa, setanah air, saudara sesama makhluk Allah, ya, tapi beda akidah, ya, beda pemahaman tentang ajaran yang diterima. Kembali lagi kan ke ajaran, ya. Itu kami menyebutnya dengan idiom kafir. Nah, terus kalau dilarang seperti ini, gimana? Meskipun ini sebetulnya kan, makanya aku berkali-kali aku tidak begitu tertarik kalau diskusi itu virtual, ya. Diskusi itu harus muka bertemu muka, kita berpijak di bumi bukan di dunia awang-awang. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak jelas, kita begitu gampangnya mengkonfirmasi atau memberikan penjelasan yang jelas apabila penjelasan itu belum dipahami. Nah, seperti ini bisa saja dia mengatakan yang dimaksud jangan sebut saudaramu kafir, itu yang dilarang itu internal Kristen, apa begitu? Kalau begitu nyatanya di sini berbicara tentang pemurtadan. Pemurtadan itu sudah lintas iman. Ya. Ini buku ini orang sekelas dokter bisa keliru seperti ini. Pendeta bisa keliru. Dia karena dia ini Kristennya Kristen Arab, jadi nggak mau disebut pendeta. Ya, bisa salah. Makanya aku bilang kemarin, kalau ada yang di antara kalian, tak kalian Islam, tak kalian Kristen, sanggup untuk menjadi EO, mempertemukan sebuah diskusi untuk membedah buku ini antara aku dan penulisnya di darat, tapi jangan zom-zoman, itu banci, itu yang main zom-zoman itu. Ketemu itu ya di muka gitu loh. Mukamu mana, mukaku mana. Itu namanya debat. Tinggal nanti parameter debat itu kita susun secara akademis. Kalau aku begitu. Jadi kalau kita ketemu di darat, kita ketemu. Nah, untuk mungkin di antara kalian ada yang berkenan dan mempunyai dana, karena untuk menggelar sebuah event diskusi di darat itu minimal ya 15 juta lah atau 20 juta aman lah. Karena apa? Kita sewa gedung, kita sewa kursi, kita sewa sound system. Tentunya ngundang orang, kita kasih makan, ada ya seperti nasi kotak dan segala macam. Itu duit semua. Dan kami dari Arimatea sebagai lembaga dakwah, ya, yang tujuan dakwah utamanya itu kepada yang kafir, kami sudah terbiasa menggelar itu. Ya, aku belum pernah diundang satu kali pun, atau teman-teman Islamku lainnya pun diundang satu kali pun oleh pihak Kristen, dan itu dalam sebuah diskusi yang resmi seperti mana Islam melakukannya di sebuah gedung dan itu terbuka secara akademis. Belum pernah. Selama ini diskusi di darat itu yang menjadi EO itu dari pihak Islam. Perdebatanku tentang tauhid dan tritunggal yang itu kalian bisa lihat di channel-channel lain karena aku belum memuatnya, ya. Itu ada sekitar itu, coba tanya kepada teman yang dari Borneo itu. Itu ada sekitar beberapa tahun yang lalu. Itu sebetulnya terjadi itu 2 putaran. Putaran pertama pihak Islam sebagai EO-nya, dan kami sudah melaksanakan Arimatea, ya. Karena kami mengambil posisi sebagai EO, tentunya seluruh biaya kami tanggung. Dan putaran kedua itu pihak Kristen, tapi nyatanya setelah ditagih ya sampai sekarang nggak ada jawaban. Seperti itu, ya. Jadi kalau kalian mau menjadi EO silahkan dengan ancaran-ancar dana seperti itulah. Antara 15 atau 20 juta aman lah. Nanti yang 5 juta itu untuk kadang-kadang ada kebutuhan tak terduga atau apa gitu, ya. Jadi enak kalau diskusi darat. Dan aku akan tunjukkan. Buku ini salah karena dia mengutip Markus 5:22. Itu salah. Itu tidak berbicara tentang bagaimana kafir dalam kekristenan. Nah, sekarang di edisi penutup ini aku akan tegaskan bagaimana sebetulnya kafir dalam kekristenan supaya kalian ngerti gitu loh. Supaya gobloknya itu hilang.
Yang Islam yang ngerti, yang Kristen yang ngerti gitu. Ya. Kalau sudah gobloknya hilang kan yang jadi tinggal pinternya doang. Dengan kepintaran yang kita miliki itulah kita bisa memilah yang benar dan yang salah. Oke, sekarang aku mau jelaskan kepada kalian semuanya ya. Tentunya di sini karena kemasannya mampir ngombe, dia tidak detail, tidak seperti kajian kita di kajian utama ya, di yang jam 17 itu tidak ya. Nanti kalau perlu kita detailkan ya di sana, karena di sana tempatnya untuk mengkaji secara detail ayat per ayat. Kalau di sini aku bacakan saja. Jadi tajuk kita ini seri 3 tamat ini ya, bahwa Yesus itu tidak pernah menggunakan idiom kafir, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Kafir itu idiom yang digunakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Islam. Contohnya di surat Al-Kafirun gitu ya. Sekarang kita coba jelaskan. Ini ada sisi-sisi lain ya, sisi-sisi lain yang itu menjadi polemik, itu tidak menjadi menu utama kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu. Sisi-sisi lain itu juga kalau kita bedah itu menjadi sesuatu yang bisa berseri-seri karena memang polemiknya tinggi. Dan itu kita abaikan dulu ya. Kita fokus dulu tentang bagaimana sih kafir dalam kekristenan itu bagaimana. Kalau kafir dalam Islam itu ya sudah jelas pakai idiom kafir itu ya. Oke, aku bilang ini seri 3 tamat ya. Besok aku akan merespon dari saudara-saudara Islam yang telah memberikan komentarnya. Oke, kita baca dulu Matius 2 ya. Matius 2 ayatnya 1-2. Begini katanya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Ya. Kita tidak perlu pertentangkan karena itu seperti aku bilang tadi, di sini banyak polemik, itu tidak menjadi menu utama kita abaikan saja dulu ya. Karena nanti akan menjadi pertanyaan, itu sebetulnya zaman Herodes atau zaman Kaisar Augustus lahirnya Yesus, itu masalah lagi. Tapi kita abaikan saja ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem ya, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majusi dari timur. Kemana? Yerusalem. Timur itu mana maksudnya? Parsi atau Persia. Orang-orang Majusi. Menarik untuk kita kaji bagaimana orang Majusi tahu bahwa Yesus akan lahir. Jaraknya jauh itu. Jangan kamu anggap Malang Surabaya yang cuman 2 jam selesai. Dan dulu transportasi tidak sebaik sekarang. Dan bagaimana dengan hitungan waktu kok bisa tepat pas sampai ke Yerusalem pas Yesus dilahirkan. Sebuah keistimewaan kan. Ini kalau kita kaji secara mendalam dari sudut pandang antropologis, ini sangat menarik bahwa kebudayaan dahulu itu tidak bisa kita pandang sebelah mata. Kalau sekarang kan enak, ada handphone, ada transportasi. Halo kapan lahir Yesus? Oh nanti mungkin jam sekian berangkat, dia naik apa? Pesawat kok apa? Zaman dulu nggak ada. Coba kamu bayangkan bagaimana Raden Wijaya tahu ya. Itu mertuanya kan itu mau dihabisi oleh pasukan Cina, oleh Kubilai Khan, karena Kubilai Khan sakit hati. Padahal Kartanegara sudah dihabisi dan Singosari sudah habis, yang ada tinggal menantunya. Siapa? Raden Wijaya. Bagaimana Raden Wijaya bisa berkomunikasi dengan tentara Kubilai Khan, tentara Cina yang masih di lautan sana? Dulu nggak ada handphone. Kalaupun ada handphone terus bahasanya pakai bahasa apa? Yang akhirnya kekuatan Cina digunakan untuk menghajar kembali kekuatan mana itu? Kediri ya, yang membumi hanguskan Singosari, yang menjatuhkan mertuanya, dan kemudian itulah cikal bakal berdirinya Majapahit. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Raden Wijaya itu bisa membuat appointment dengan pasukan-pasukan Cina yang masih di tengah laut? Itu antropologisnya gimana? Budayanya gimana? Kita bisa menjelaskan. Kan ribet. Begitu juga bagaimana orang Majusi yang ada di sono bisa tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Dunia teknologi belum seperti sekarang, ada handphone, ada Android, ada satelit, ada segala macam. Ya, tapi
Alkitab menyatat seperti itu, orang-orang Majusi. Oke. Dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sudah aku jelaskan, menyembah itu tidak serta-merta Allah. Allah pasti disembah, yang disembah belum tentu Allah. Aku tarik dalam dimensi kemarin kita bercerita tentang sungkem dalam tradisi lahir batin perspektif budaya Jawa. Itu kan sujud. Allah pasti disujuti, tapi yang disujuti belum tentu Allah. Dalam perspektif Jawa sungkem, orang tua juga disujuti. Dalam perspektif Al-Quran, ya, semua justru diperintahkan bersujud kepada Adam yang notabene bukan Allah. Ngaji cerdas tuh begini. Jangan ngaji dari dulu begitu, gini begitu, besok begitu. Kan goblok. Kajian-kajian yang mencerahkan tuh seperti ini. Sehingga kamu tahu. Ada tinjauan historis. Ada tinjauan antropologis yang itu menyentuh budaya. Ada sentuhan teologisnya. Nah, kalau kita lihat dari sentuhan teologisnya. Ketika semua orang belum tahu. Orang-orang Majusi sudah tahu akan lahir Yesus. Dan Yesus itu siapa? Raja. Raja bagi siapa? Orang Yahudi. Jadi menyembah yang dilakukan oleh orang-orang Majusi itu bukan dalam otak orang Majusi itu, oh ini Allah lahir. Ini Allah kecil, ini lahir, ini nanti menjadi Allah ini. Bukan. Tapi disembah sebagai wujud penghormatan terhadap orang-orang yang dimuliakan sebagai raja. Ada nggak di sekolah Alkitab menjelaskan seperti ini? Ada nggak pendeta-pendeta, pastor yang menjelaskan seperti ini? Ayo kita duduk bareng. Supaya umat ini tercerahkan. Bisa melihat mana Allah, mana manusia. Jadi jangan kalian sok lebih tahu daripada orang Majusi. Kalian belum lahir Majusi itu sudah tahu ketika Yesus belum lahir. Bahwa dia adalah raja, bukan Allah. Kok sekarang bisa menjadi Allah? Satu lagi yang akan menjadi masalah. Dia dibatasi. Raja bagi siapa? Bagi orang Yahudi. Yahudi itu disebut juga sebagai bangsa. Karena stereotip antara Yahudi dan Israel. Sekarang bagaimana? Kamu itu goyim. Ngerti goyim nggak? Tanya sama dosen Alkitabmu kalau nggak tahu goyim. Goyim itu orang yang di luar Israel, bukan bangsa Israel. Sedangkan Yesus itu dibatasi. Dia sebagai raja, tapi spesifik untuk orang Yahudi. Tajam kan kajiannya? Ini belum masuk. Nggak tahu ini nanti, yang ini bisa jadi 2 seri atau enggak? Berapa lama, Le? Sudah berapa lama? Sudah lebih 15 menit, 22. Ya nggak tahu nanti tamat atau gimana, jadi berubah pikir aku karena panjang kajiannya. Ya. Panjang. Ya. Jadi yang aku bilang ya, Yesus ya itu disebut sebagai raja. Bagi siapa? Bagi Yahudi, bukan bagi di luar Yahudi. Oke. Kemarin aku sudah sampaikan bahwa menjadi suatu yang tersalah ketika kekristenan itu menukil Matius 5:22 untuk mengkaji tentang kafir karena ada salah terjemahan di diksi raka ke kafir. Di sana terjadi salah terjemahan. Jadi korban terjemahan. Termasuk ini pendetanya ini korban terjemahan ini. Ya. Dia menukil Matius 5:22 ya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana Yesus yang tadi itu membawa ajaran untuk memberikan identitas kepada mereka yang menolak ajarannya. Ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Hal-hal yang lain tentang bahwa Yesus itu Allah atau manusia itu tidak kita bicarakan di sini. Yang jelas orang Majusi mengatakan dia adalah raja. Orang Yahudi bukan Allah orang Yahudi. Itu pun terbatas oleh komunitas Yahudi, ya, bukan di luar bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Itu sekilas aku cuplik seperti tadi, itu tidak aku kupas tuntas karena kita akan mengutip sisi lain yang menjadi sisi utama kita adalah bagaimana sebetulnya
idiom yang digunakan Yesus untuk mereka yang menolak ajarannya, ya. Jadi kita tidak lanjutkan yang tadi, nanti bisa kita lanjutkan atau kamu usul dilanjutkan, nanti tulis saja di kolom komentar. Oke, kita fokus ke tentang kafirnya aja. Oke. Itu tadi kita menukil Matius 2, 1, 2 ya. Berikut Matius 10, 5 sampai 7. Dikatakan begini. Jadi Yesus itu punya murid. Jumlahnya berapa? 12. Ini Yahudi semua ini. Maka Nasrani perdana itu ya Yahudi. Nggak bisa, benang merah ini nggak bisa diputus. Ya, maka ketika dia berubah dari Nasrani ke kekristenan, di sanalah mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, penyimpangan-penyimpangan itu nanti dicarikan apologinya. Yang namanya Yahudi mbok sampai modar makan babi itu ndak mau. Dan mereka berpijak pada Sabat. Bukan Ehad, bukan Minggu. Ya, tapi kan sudah bergeser. itu nanti lain kali lah. Yang penting kalian tahu dulu secara. Makanya kajian-kajianku itu harus ditonton secara keseluruhan, sehingga kalau aku bercerita ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kamu bisa nyambung gitu loh. Seperti ini tadi kita juga menyenggol sedikit tentang sungkem, menyenggol lagi tentang Allah atau manusia. Ya. Nggak bisa kajian-kajianku ini kamu shot satu video terus otakmu menyimpulkan, bisa lewat kamu. Ya, oke, kita baca Matius 15 21 sampai 28. Ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah yang bernama Tirus dan Sidon. Ya, sorry. Kita ke Matius 10 5 7 dulu. Matius 10, 5 sampai 7 ya. Kedua murid Yesus ya, yang sudah aku jelaskan tadi, jadi 12 dan itu awalnya ya Yahudi semua ya, diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka. Biasa kan katakan aku seorang manajer ya, aku punya staf-staf dan aku akan berikan tugas kepada para stafku itu, meski ada pesan-pesan yang aku sampaikan supaya hasil kerjanya itu seperti yang aku harapkan, tidak menyimpang. Itu sederhana banget dalam teori manajemen begitu. Nah, begitu juga Yesus, dia punya utusannya mau disuruh kerja, maka dia akan diberikan khusus pesan-pesan agar nanti hasil kerjanya seperti yang Yesus harapkan. Apa yang dipesankan oleh Yesus kepada para muridnya? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, ya, atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ini pesan ini, jangan dilanggar. Ya, Yesus tidak mengizinkan para muridnya masuk ke bangsa lain, dan itu paralel banget dengan Matius 2, 1 sampai 2 yang aku rujuk tadi. Ya, bahwa Yesus itu disebut oleh orang Majusi rajanya orang Yahudi. Yahudi itu stereotip dengan Israel, jadi terikat dia. Meskipun nanti kita bisa diskusikan sebetulnya Yesus itu hanya untuk segala bangsa, apa hanya untuk orang Israel, itu menarik, tapi nanti jangan di sini supaya sistematis. Tapi setidaknya aku telah menukil, aku nggak ngawur loh ya, ini ayat by ayat loh. Jangan bilang asal asumsi doang. Ya. Sudah jelas raja orang Yahudi, maka dia terutus untuk orang Yahudi. Begitu juga ditekankan di Matius 10 ya ayat 5 sampai 7. Itu para murid diberi pesan, jangan masuk ke jalan bangsa lain. Yang di sini dijadikan perwakilan adalah tidak bolehnya masuk ke kota orang-orang Samaria. Jadi tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Pergilah ya. Jadi dia disuruh pergi, tapi
sudah dibatasi, tidak boleh masuk ke jalan bangsa lain, ya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apa katanya beritanya? Ya, pergilah dan beritakan kerajaan sorga sudah dekat. Nanti istilah kerajaan sorga itu apa, itu nanti berat juga kajiannya. Nanti kita tidak bahas dulu. Tetapi yang jelas, para murid itu diutus dengan pesan jangan masuk ke bangsa lain, tapi khusus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah. Perintahnya untuk menyampaikan apa? Menyampaikan sebuah kabar baik atau berita, kerajaan sorga sudah dekat. Jelas di sini ya. Oke. Sekarang aku nukil kembali, ya. Kita bisa simpulkan sementara bahwa orang yang di luar, ya, bangsa Israel dipetakan oleh Yesus, yang di dalam bangsa Israel dipetakan oleh Yesus. Nah, sekarang kita berbicara yang di dalam bangsa Israel, artinya bangsa Israel ansik, ya. Mereka yang orang-orang Israel tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Yesus, kan parameternya tadi ajaran yang aku bilang, yang disebut din atau milah itu. Maka Yesus menyebutnya domba-domba yang hilang, bukan kafir. Tuh. Ya. Paham? Domba-domba yang hilang. Ya, perhatikan. Kalau untuk lingkup kebangsaan Yahudi atau Israel yang menolak ajarannya disebut domba-domba yang hilang. Ya. Oke. Berikutnya kita lihat Matius 15:21 sampai 28. Ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Oke. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru. Lihat, Kanaan, ya. Kasihilah aku ya Tuhan. Ini lagi. Aku tidak masalah Yesus disebut Tuhan. Nanti lihat kajiannya, ternyata kata Tuhan berasal dari kata Tuhan. Nah, kan? Dia mereview lagi kan ke kajian kita yang awal-awal dulu. Kalau kamu nggak lihat kajianku yang awal-awal dulu terus ke sini, kamu pusing juga. Karena apa? Aku tidak masalah Yesus disebut Tuhan, tapi jangan sebut dia Allah. Ya, lain. Ya. Oke, maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Gitu. Jadi Yesus dipanggil Tuhan. Nah, ini kalau orang Kristen yang nggak ngerti bilang, itu Yesus itu Tuhan. Iya, aku juga percaya Yesus itu Tuhan, tapi bukan Allah kan? Itu biasanya Kristen-Kristen yang apologet masih level-level pemula itu begitu. Ya. Dia semangat banget, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Gitu. Ya, bagi apologet dari Islam juga begitu, yang masih kelas-kelas pemula. Ya. Oh, Paulus itu musyrik membuat Yesus menjadi Tuhan, gitu. Ya, setelah disalibkan maka engkau menjadi Tuhan, kan gitu kan. Ya. Nah, lalu yang apologet Islam yang kelas-kelas pemula itu bilang Paulus musyrik, gitu. Karena podo goblok ya, podo nggak tahu. Kita harus cerdas memisahkan antara Allah dan Tuhan. Allah pasti Tuhan, yang dipertuhankan belum tentu Allah. Ini otakmu ngerti biar cerdas. Ya. Ngaji di sini nggak ada rayu-merayu supaya seperti anak kecil dikasih permen, nggak. Aku ngomong tegas-tegas saja supaya otakmu cerdas. Ngomong belak-belakan aja, ya. Suka ngaji di sini, ayo kita ngaji bareng. Nggak suka tinggalkan. Jangan ngaji di sini, cari tempat lain. Aku nggak bisa ngaji itu yang hahaha terus supaya orangnya seneng di sini, powernya banyak. Oh, enggak. Ya. Maka aku bilang lagi, supaya otakmu cerdas, bisa membedakan apa itu Allah, apa itu Yesus. Kepada siapa? Semua. Yang Islam aku kasih tahu, yang Kristen aku kasih tahu. Jadi kalau Yesus disebut Tuhan,
kita tidak keberatan, tapi jangan sekali-kali menyebut Yesus itu Allah, karena Alkitab tidak pernah mengatakannya. Ya, oke, aku lanjut. Jadi wanita Kanaan itu menyebut Yesus itu Tuhan. Ya, katanya di Matius itu 15:21-28. Maka datanglah, ini peristiwanya di Tirus dan Sidon ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ngerti toh kenapa tidak menjawabnya? Ini Goyim, bukan Israel, dari Kanaan. Ngerti? Jadi Yesus tidak hiraukan. Karena Yesus kan diutus kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Yahudi. Dia sebagai raja Yahudi, seperti apa yang orang-orang Majusi bilang. Ini berat kajian ini. Ya, Yesus tidak hiraukan, biarkan saja ya. Ya. Lalu tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya ya, artinya ya dibiarkan gitu aja ya. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, maksudnya kepada Yesus, suruhlah dia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak gitu. Ya mungkin kan nggak enak dalam perjalanan ada orang mengikuti berteriak-teriak gitu. Maka para murid salah satunya ada menyampaikan kepada Yesus, suruh saja dia pergi gitu ya. Tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah dia sambil berkata, ini lihat ini, Tuhan, tolonglah aku. Dipanggil Tuhan Yesus. Ya tidak masalah, tapi tidak pernah dipanggil Allah. Ya, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jangan bilang kasar. Alkitab mengatakan begitu. Ya, Alkitab mengatakan begitu, anjing. Jangan bilang kasar. Makanya kalau Al-Qur'an mengatakan bahwa orang kafir itu seperti anjing, dikasih tahu, nggak kasih tahu mulutnya sama saja, melet menjilat. Jangan juga bilang kasar. Jadi supaya wawasan kita bertambah dalam mengkaji teks-teks dalam Bible dan dalam Al-Qur'an ya. Oke, aku lanjutkan. Sudah berapa lama itu kamu masuk sekolah? 37 ya, sebentar lagi ya. Bapak selesaikan. Ini kameramen kita mau persiapan masuk sekolah. Oke, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu, dia tidak marah dikatakan anjing oleh Yesus. Apa dia bilang, aku ini manusia bukan anjing, apa begitu? Enggak, karena dia tahu. Maka kalian juga harus tahu kalau kami bilang kafir. Gitu loh, bukan kami menghina, mengejek kalian. Alkitab sudah menjelaskan bagaimana ibu dari Kanaan itu tidak tersinggung ketika dia bilang anjing. Karena dia paham itu sebuah idiom untuk membedakan Israel dan Goyim. Nanti kita lihat Israel itu disebut apa. Di sini sudah kita tahu Goyim itu disebut anjing. Dan ibu yang Goyim itu tidak marah. Makanya kalau kami bilang bahwa orang di luar Islam itu kafir, itu nggak ada perlu yang marah. Gitu loh, seharusnya begitu. Ngapain dirubah jadi non muslim? Jadi nggak benar. Tapi kan kita membenarkan yang tidak benar itu juga tidak gampang. Maka dari itu ayolah kita saling bahu membahu ya. Entah hasilnya kapan, karena perjuangan kita adalah kultural bukan struktural. Bahwa kafir ya tetaplah kafir. Tidak usah disebut sebagai non muslim. Dan itu mengacaukan ya. Oke, kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi yang ditunggu itu remah-remah yang jatuh, bukan remah-remah di atas meja tuannya. Remah-remah yang jatuh di bawah meja tuannya. Anjing itu siap menunggu remah-remah itu jatuh dan memakannya.
nggak terus marah disebut anjing wanita dari Kanaan ini, karena dia ngerti. Maka kalian juga yang marah disebut kafir, belajar kepada wanita Kanaan. Ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi disembuhkan anaknya. Tapi konteks kita bukan pada masalah menyembuhkan yang sakit, tidak. Tapi pada istilahan. Ya, begini lihat. Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak." Siapa anak-anak itu? Itu adalah bangsa Yahudi, bangsa Israel yang sudah stereotip. Sebetulnya Yahudi itu agama, bangsa itu Israel itu bangsa. Sebetulnya begitu seharusnya, tetapi sudah menjadi stereotip. Yahudi automatically Israel, Israel automatically Yahudi. Makanya di Al-Quran kan bangsa Yahudi itu yang diberikan kelebihan. Itu teks Al-Quran loh. Makanya kita sebagai orang Islam juga harus mengakui itu. Karena itu teks Al-Quran lah. Kamu percaya Al-Quran? Enggak. Jadi kita harus fair. Sebagai orang Islam itu harus fair, tunduk terhadap teks Alkitab. Al-Quran mengatakan bangsa Yahudi itu bangsa yang terpilih. Kalau di tempat lain, di kajian kita, kalau kita menulis Alkitab, dikatakan oleh Petrus itu begini. Bangsa Yahudi itu adalah imamat yang rajani. Umat kekasih Allah. Itu Petrus mengatakan begitu. Kalau di Al-Quran, di surat Al-Baqarah dikatakan bangsa yang terpilih. Bangsa yang dilebihkan dari bangsa-bangsa lain. Itu harus kita akui. Cuma nanti di penafsiran itu ada lagi catatan mengatakan bahwa kapan orang Israel itu menjadi anak-anak, bukan sembarangan. Anak-anak Allah. Jadi orang Israel itu mengakui sebagai anak-anak Allah. Bagaimana hebatnya. Mereka itu nggak mau disamakan dengan bangsa lain. Itulah approach kesombongan yang mereka miliki. Tapi ya terserah lah. Itu kapan-kapan kita kaji ya. Yang jelas mereka mengatakan dirinya sebagai anak-anak Allah. Yang di luar Israel, seperti yang Yesus katakan, disebut apa? Anjing. Anjing. Dan anjing. Nah, dari ini aku kerucutkan ya. Maka begini ya. Yesus itu membagi orang yang tidak mengikuti ajarannya itu menjadi dua. Ya. Menjadi dua, ya. Menjadi dua idiom. Ya, menjadi dua idiom. Untuk orang-orang Israel di mana dia akan menghandle, maka disebutnya lah sebagai domba yang hilang. Itu orang yang tidak mengikuti ajarannya. Domba yang hilang. Kalau untuk komunitas Israel atau Yahudi disebut domba yang hilang, bukan kafir. Makanya kan dia disebut aku diutus untuk domba yang hilang di antara umat Israel. Gitu. Maka dilihat Yesus sedang berbicara terhadap komunitas apa? Komunitas Israel. Maka dia menggunakan idiom domba yang hilang. Ya. Tetapi untuk yang goyim itu di luar Israel, Yesus menggunakan idiom lain lagi yang disebut dengan anjing. Gitu loh. Jadi ada dua idiom yang digunakan Yesus untuk mengatakan orang yang ada di luar dalam ajarannya. Kalau dia Israel maka disebut domba yang hilang. Maka kan aku kan menulis buku Domba Hilang yang Kembali Pulang yang pernah aku tunjukkan itu, ya. Bukunya itu kan buku tentang pemurtatan ya. Alhamdulillah akhirnya kembali lagi menjadi Islam. Maka aku tulis judul bukunya di advice oleh Haji Heri, sesepuh Arimatea Samarinda. Sudah kasih judul aja Domba Hilang yang Kembali Pulang gitu. Itu menarik juga, tak pikir ya sudah aku bikin judul buku itu Domba Hilang yang Kembali Pulang.
Dan itu aku bukan sesuatu yang melenggang loh ya. Kenapa? Aku mengembalikan akidah dia itu bukan dengan Al-Quran, tapi dengan Bible. Dan semua orang-orang yang nggak tahu itu memandang sebelah mata. Loh, bagaimana sih dakwah kok nggak pakai Al-Quran? Dakwah kok pakai Bible? Digitukan aku. Cuma kalau aku dengar dengan ocehan orang-orang yang goblok-goblok itu, ya aku nggak bisa dakwah, nggak jadi dakwah, dan jiwa dia tidak terselamatkan, tetap aja murtad. Kalau aku melayaninya, aku buang-buang waktu. Sudah, kamu ngomong ngoceh wis sakarepmu kon goblok. Karena apa? Mana mungkin aku mengembalikan akidah orang yang sudah murtad dengan Al-Quran. Karena dia sudah menolak Al-Quran. Maka salah satu strategi yang aku pakai, ya, aku dakwai dia, aku kembalikan akidah dia dengan Bible juga. Karena pada saat itu dia sudah beriman kepada Bible. Tinggal bagaimana aku menjelaskan Bible itu berbicara begini loh. Alhamdulillah, tentunya tidak aku saja ya. Kami tim dari Arimatea ya. Namun meskipun yang di garis depan itu aku ada sama Mas Abdul Haq ya, kami berdua. Tapi aku bilang itu tim ya. Karena kami bekerja secara tim, meskipun yang terjun ke lapangan tentunya kan tidak satu tim ya. Alhamdulillah sukses. Kembali berakidah Islam dan sekarang sudah jadi ustadz. Sudah jadi ustadz. Kalau aku tanya hadis itu ke dia, referensi dia tentang hadis subhanallah. Karena dia kelompok dari keluarga Islam kita yang tiap hari baca Al-Quran, baca hadis. Coba. Dari sebuah keluarga yang tiap hari baca Al-Quran, baca hadis, itu juga bisa murtad loh. Apalagi di rumahmu yang tidak pernah baca Al-Quran, baca hadis. Apa jaminannya? Dan alhamdulillah akhirnya dia kembali bersyahadat masuk Islam dan sekarang sudah menjadi ustadz. Jadi dia di kelompoknya itu karena dia punya otak cerdas, dia menjadi ustadz sekarang. Ya, oke. Jadi ada yang disebut domba yang hilang itu untuk Yahudi. Untuk di luar Yahudi, di luar Israel disebut anjing. Itu yang bisa aku sampaikan dalam seri tamat ini, seri ketiga. Supaya apa? Supaya di antara kita itu enak gitu loh ya. Jadi kalian-kalian itu yang di luar Israel itu anjing. Nah, sementara bangsa Israel sana yang nggak mengikuti risalah yang aku bilang tadi, ajaran, disebut domba yang hilang. Jadi yang satu disebut domba, yang satu disebut anjing. Ya, baru sekitar abad ke-6 ke-7, katakanlah ke-6 mengasuhi ke-7, 600 tahun kemudian datanglah Islam. Kanjeng Nabi Muhammad tidak menggunakan lagi istilah domba yang hilang, tidak lagi menggunakan istilah anjing, tapi cukup dengan satu kata, satu diksi yang kita terima sampai sekarang, kafir. Dia tidak membedakan, pokoknya siapa saja ketika dakwah sudah disampaikan dan ditolak, maka dia mendapat idiom jemputan kafir. Oke? Jelas ya? Ini supaya kita hidup berbangsa dan bernegara enak, bermasyarakat enak, tidak saling curiga, tidak saling tidak suka karena gobloknya itu. Nah, sekarang sudah jelas. Ya, kekristenan tadi melihat kafir itu dengan dua idiom yang diajarkan Yesus apa? Lihat orangnya. Kalau dia komunitas Yahudi, Israel, maka disebut domba-domba yang hilang. Ya. Itu yang tidak mengikuti ajarannya. Kalau untuk di luar Israel, goyim, ya, termasuk di Indonesia dan dimanapun berada, itu disebut anjing. Nah, ingat ya, domba yang hilang dan anjing. Nah, sementara kekafiran dalam Islam, tadi kan kekafiran dalam Kristen, itu Kanjeng Nabi Muhammad, dan itu tertera di dalam Quran surat Al-Kafirun, dia tidak memandang dari bangsa apapun, tidak. Tetapi setelah Islam didakwakan dan itu ditolak atau mereka menutup dari Islam, terlepas dia bangsa apapun, maka disebut dengan satu idiom kafir. Nah, di sini jelas ya. Jadi untuk teman-teman Kristen, kalau kalian berbicara tentang penerimaan dan penolakan ajaran itu, pijakannya, dalilnya bukan di Matius 5:22, tapi di ayat-ayat awal daripada Injil Matius yang sudah aku bacakan tadi, ya, yang ada di
ayat mulai di ayat 2, pasal 2 ayat 1-2, pasal 10 ayat 5 sampai 7 dan pasal 15 21 sampai 28 ayatnya. Di sana ya, kalau kalian berpijak pada Matius 5:22, kalian menjadi korban terjemahan sebagaimana penulis buku ini yang dia adalah doktor dan dia nggak mau disebut pendeta, disebut apa ya? Abuna mungkin begitu ya. Abuna itu abuana Bapak kami. Karena kekristenannya berkiblat ke Syria ya. Nanti ada lagi temanku yang kekristenannya berkiblat ke Lebanon, itu disebut, mereka menyebutnya itu Baruk ministry. Baruk itu barokah dalam lisanul Arabian, Baruk Isnanul Ibraniun. Jadi Baruk barokah sama. Ya. Oke, di sini dulu dan tamat ya, sudah clear ya. Aku sudah memberikan porsi kepada viewer terkasihku dari Kristen, besok giliran yang Islam. Jadi fair, kita bagi sama ya. Itu dari aku, semoga pencerahan ini bisa mempererat persaudaraan kita sebagai anak bangsa, sebagai sama manusia. Kalau secara akidah jelas kita beda. Ada idiom kafir dalam Islam, ada idiom anak domba yang hilang dalam Kristen, juga disambung dengan anjing ya. Oke, sampai di sini ya. Matur nuwun untuk semua pewer-pewer terkasihku ya. Semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah ya. Begitu juga kesehatan yang prima ya. Semoga itu semua mendukung kita untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Aku ingatkan lagi, kajian ini daging ya. Dan ini tidak akan bisa dijelaskan oleh orang-orang yang goblok. Maka dari itu bantu share supaya tercerahkan mereka yang goblok-goblok itu menjadi gobloknya hilang terus pinter. Gitu. Ya, masalah mereka nanti tolak atau tidak itu bukan urusanmu. Kita diwajibkan berdakwah. Masalah orang menerima atau menolak dakwah kita itu bukan urusan kita. Tapi nanti Allah tanya, kamu sudah berdakwah belum? Nah, karena aku ini tidak marketable, dijual di pasar nggak laku, ya, maka aku minta bantuan kalian, tolong bantukan share supaya orang tercerahkan. Oh, ada kafir, oh ada anak, ada domba yang hilang, oh ada anjing, itu orang tahu sehingga tidak lagi ribet. Sekarang ini kan ribet karena ada perubahan yang kafir lah menjadi non muslim lah, menjadi tetek bengek lah, itu menjadi kacau. Oke ya, itu dari aku. Seperti biasanya, kamu suka like, kamu tidak suka dislike dan tinggalkan dari sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk saudaraku yang Islam, pegang Islam kuat-kuat, Al-Qur'an, mencintai Kanjeng Nabi dan Allah tanpa reserve. Namun demikian, hormati iman saudara kita yang lain. See you again. Alhamdulillahirabbil alamin.